Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amifa Channel yang dimuliakan Allah. Mungkin banyak yang bertanya, mengapa Allah memilih Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal? Mengapa bukan Nabi Muhammad yang melakukannya? Untuk diketahui, Dajjal adalah sosok manusia kafir yang membawa fitnah, ujian terbesar bagi umat manusia. Tidak ada seorang nabi kecuali telah memberi peringatan tentang seorang manusia pembohong yang matanya buta sebelah itu. Selain buta sebelah, di antara kedua matanya tertulis kafaro yang maknanya kafir. Saat munculnya di akhir zaman, Dajjal akan menyesatkan manusia dengan kemampuannya yang super dasar. Tujuannya agar iman manusia goyah dan menjadi pengikut setianya. Di antara kemampuannya, dia dapat menurunkan hujan dan menghidupkan manusia sesuka hatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal membawa fitnah besar dengan memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Hujan pun turun dalam penglihatan manusia. Ia membunuh dan kemudian menghidupkan kembali. Dalam penglihatan, seseorang kemudian menghidupkannya kembali. Dalam penglihatan manusia yang tidak mungkin ditandingi orang lain. Mengapa Nabi Isa yang dipilih untuk membunuh Dajjal? Dalam hadis sahih dijelaskan bahwa Nabi Isa bin Maryam akan diturunkan pada akhir zaman, di antaranya untuk membunuh Dajjal. Nabi Isa tidaklah dibunuh dan disalib sebagaimana prasangka orang-orang Yahudi dan Nasrani. Beliau diangkat Allah Ta'ala. Sedangkan orang yang disalib saat itu adalah lelaki yang diserupakan dengan Nabi Isa. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 157. Nabi Isa akan hidup di bumi pada akhir zaman selama 40 tahun. Inilah pendapat yang paling sahih. Beliau akan memberi dua opsi kepada manusia yang masih hidup di zaman itu. Beriman dengan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW atau diperangi. Dalam kurun waktu 40 tahun itu, 33 tahun dilalui dengan huru-hara akhir zaman dan 7 tahun dalam kedamaian. Nabi Muhammad bersabda, jika Dajjal telah keluar dan saya masih hidup, maka saya akan membela, menjaga kalian. Namun Dajjal keluar sesudahku. Turunnya Nabi Isa di akhir zaman akan menjadi bukti kebenaran firman Allah dan menjungkir balikkan keyakinan orang-orang Nasrani. Dalam buku Tanda Berakhirnya Dunia, Syekh Mahmud Atiyah Muhammad Ali melukil riwayat. Dia Nabi Isa alaihissalam akan membunuh segala kesesatan, menghancurkan salib, membunuh babi, dan meletakkan jizyah. Saking pastinya kedatangan hari kiamat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan detail tempat di mana Nabi Isa diturunkan. Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan dari Aus bin Aus, Rasulullah bersabda, Isa putra Maryam turun di Menara Putih di timur Damaskus. Hikmah diturunkannya Nabi Isa adalah untuk menyanggah anggapan orang-orang Yahudi yang mengklaim telah membunuh Nabi Isa. Allah menampakkan kebohongan mereka dan sesungguhnya diturunkannya Nabi Isa justru akan membunuh mereka. Di akhir zaman, beliau akan menjadi pembaru urusan Islam bertepatan dengan keluarnya Dajjal, maka beliau pun membunuh Dajjal. Lalu turunlah Isa bin Maryam di Menara Putih di bagian timur Damaskus. Isa menemukan Dajjal di pintu Lot. Kemudian membunuhnya.
Nabi Muhammad bersabda, tidak ada nabi yang hidup antara masaku dan Isa. Sungguh, kelak akan turun. Jika kalian melihatnya, maka kenalilah. Ia adalah seorang laki-laki yang sedang, tidak tinggi dan tidak terlalu pendek, berkulit merah keputih-putihan. Beliau memakai di antara dua kain berwarna sedikit kuning. Seakan rambut kepala beliau menetes meski tidak basah, beliau akan memerangi manusia hingga mereka masuk ke dalam Islam. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.